Saya lahir di sebuah keluarga yang harmonis. Tapi yang awalnya aku pikir, oh keluargaku baik-baik aja ya, keluargaku tuh menyenangkan dan aku bisa dapat semua kasih sayang yang aku harapkan dari keluargaku. Sampai aku terbangun di satu malam di mana aku dengar kedua orang tuaku bertengkar. Papa tuh lagi pegang parang. Itu yang bener-bener bikin aku jadi takut. Kemana sih sebenarnya kasih sayang orang tua yang selama ini aku rasain? Apa nggak bisa ya mereka berdua duduk bicara baik-baik? Dan itu yang lama-kelamaan sikap aku jadi seorang yang memberontak, yang suka memberontak. Aku keluar dari rumah. Sampainya aku di Jakarta, itu aku kenal dengan seorang laki-laki. Aku tuh pengen banget nyari sosok orang yang bisa ngasih aku kasih sayang yang dulunya aku pernah dapat di rumah. Dan aku berharap dari laki-laki itu aku bisa dapat. Dia yang awalnya sayang sama aku, itu mulai kelihatan aslinya waktu dia maksa aku untuk tidur sama dia. Aku sama sekali nggak mau waktu aku dipaksa untuk tidur sama dia. Terus dia maksain aku, setiap hari dia paksain aku sampai akhirnya dia mulai main tangan. Dia mulai hina orang tua aku. Itu yang bikin aku sadar kalau aku tuh seharusnya ngelindungin keluarga aku. Waktu itu aku udah terlalu sering berantem dan aku udah terlalu sering nerima perlakuan kasar dari laki-laki itu. Aku mutusin untuk tinggal sendiri. Awal aku mulai ada hubungan dengan keluarga lagi, itu waktu mama baca status aku di Facebook. Sampai akhirnya mama mutusin untuk datang ke Jakarta. Mama ngajak aku untuk pulang lagi. Aku nggak mau sama sekali diajak pulang. Waktu itu yang mama lakuin cuma ngajak aku masuk kamar dan doa. Akhirnya mama pulang tanpa aku. Lewat aku kerja di satu TK, satu playgroup, saat aku ngajar anak-anak dan saat aku bawa mereka keluar dari kelas dan saat orang tua mereka jemput mereka, aku ingat lagi. Ternyata orang tua aku tuh sayang sama aku. Ternyata yang selama ini salah mengartikan kasih sayang orang tua aku itu aku. Aku masuk ke kamar mandi, itu aku nangis. Aku minta ampun sama Tuhan. Aku minta maaf sama mama, aku minta maaf sama papa. Akhirnya aku ikut satu kompetisi, yaitu Putri Pariwisata Indonesia, itu di tahun 2010. Nggak ada kepikiran di aku akan jadi Putri Pariwisata. Aku dikasih kesempatan juga untuk kembali ke Palu. Di kesempatan itu, kembali lagi aku minta maaf sama papa, sama mama, karena selama ini tuh aku udah salah, aku udah memberontak sama orang tua, dan papa sama mama akhirnya minta maaf ke aku karena mereka mungkin awalnya nggak sadar saat mereka berantem, saat mereka bertengkar. Sekarang aku bisa dikelilingin oleh orang-orang yang memang benar-benar sayang sama aku, yang tulus sama aku mulai deket lagi sama Tuhan. Sebuah keluarga itu anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga bukan hanya oleh orang tua, tapi juga anak-anak. Kehidupan itu pasti akan ada masalah. Tapi gimana caranya kita bisa kuat? Gimana caranya kita bisa bawa itu ke Tuhan? Dan sikap memberontak itu tidak menyelesaikan masalah. Saya Cynthia Tidayo, ini aku dan sebuah cerita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersukacita hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama-sama melalui ibadah streaming GBI Pondok Maharta. Dan hari ini mari kita mau siapkan hati kita,
Selain kita mau beribadah bersama-sama, hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan perjamuan kudus masing-masing. Mari buka hatimu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, benar Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam
Bapa di surga, biarlah segala pujian dan pengagungan kami Tuhan hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian dan pengagungan kami, saat kami Tuhan meninggikan nama-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan dapat berjumpa dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan-Mu. Oh Tuhan, tarik hati kami Tuhan untuk masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Melalui ibadah Tuhan pada pagi hari ini, bila kiranya Tuhan Kau memberkati menjamah setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, dan seluruh setiap mereka yang menyaksikan ibadah streaming Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Dan melalui Tuhan ibadah pada pagi hari ini, melalui perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami boleh menerima pemulihan. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah hati kami mau siapkan Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu dan beribadah bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah saudara masing-masing. Mari kita membuka hati kita, siapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa, yang tak dapat dibandingkan oleh siapapun. Kuasanya yang dahsyat, anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kata, haleluya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan iman-Mu, tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Yes. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Musik menaikkan pujian bagi Tuhan. Tetap buka hatimu. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, karena kebesaran dan
dan tidak ada yang dapat membandingi Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat. Oh, haleluya. Katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau teduhkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan setiap kita. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, biar firman Tuhan membajak setiap tanah hati kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kasih-Mu yang terbesar dan termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari katakan dengan iman-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Inilah hati kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tanganmu saudara, katakan bersama. Hanya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya berharap kita semua hari ini betul-betul memiliki kehausan akan Tuhan, terutama di masa-masa pandemi. Kita membutuhkan pertolongan, anugerah, dan tuntunan Tuhan. Dan saya percaya pada siang hari ini ada pesan Tuhan yang kuat yang harus kita sama-sama renungkan supaya kita tetap berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Sebelum kita dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami percaya hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar pujian, penyembahan menyukakan hati Tuhan. Hari ini kami bersedia lagi dituntun. Hari ini kami bersedia lagi diajar, agar kami boleh mengerti apa yang sepatutnya kami lakukan di masa-masa akhir zaman yang semakin mendekat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya berkat rahmat kemurahan Tuhan dicurahkan. Sementara hamba-Mu berbicara, kiranya Roh Kudus boleh menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya beri tema God never fail. Allah tidak pernah gagal. Saudara, kalimat ini tentu sangat-sangat powerful. Ya, indah. Allah tidak pernah gagal. Terutama saudara-saudara untuk orang-orang yang sedang bergumul. Ya, untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah berat. Untuk orang-orang yang merindukan sesuatu, apalagi untuk orang-orang yang menanti sudah begitu lama. Kalimat Allah tidak pernah gagal tentu merupakan kalimat yang memberikan angin segar, ya. Apalagi saudara-saudara, ketika orang-orang yang sudah menunggu begitu lama lalu terjawab harapannya. Kita teringat saudara-saudara akan peristiwa Abraham. Abraham yang sudah lanjut, umurnya sudah 75, lalu ada pernyataan Tuhan. Tuhan hadir, lalu memberikan satu janji yang luar biasa. Walaupun terdengar sepertinya mustahil. Allah berkata kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki anak. Dan keturunannya sama seperti bintang di langit. Sama seperti pasir di tepi laut. Saudara-saudara, waktu itu umur Abraham 75 tahun. Dan Alkitab berkata Abraham sudah mati pucuk. Tentu Sarah
juga demikian, umurnya 65 tahun, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara ketika janji ini diberikan? Abraham harus menunggu 25 tahun. Sampai akhirnya Abraham dan Sarah memiliki anak Ishak. Nah, saudara-saudara, 25 tahun bukan waktu yang pendek. 25 tahun bukan waktu yang enak untuk dijalani. Lebih-lebih saudara-saudara untuk seorang opah dan omah seperti Abraham dan Sarah. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, waktu Sarah berumur 90 tahun, ya saudara-saudara, lahirlah Ishak. Jadi artinya saudara-saudara, Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah gagal. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang menanti, mungkin engkau sedang bergumul sudah begitu lama, menantikan jawaban, menantikan perubahan. Istri-istri yang menantikan suami saudara berubah, bertobat. Orang tua yang menantikan anak-anaknya kembali pulih. Ya, buat pengusaha-pengusaha atau pedagang yang menantikan masa-masa saudara mengalami pemulihan soal usaha. Apapun saudara-saudara yang saudara sedang nantikan dan doakan. Hari ini ada berita baik buat saudara, yaitu bahwa Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Tapi saudara-saudara, ada satu hal lain yang mungkin ada di sisi dalam kehidupan saudara, di sisi yang lain adalah sebuah kenyataan. Saya akan khotbahkan ini, saudara-saudara. Apakah itu, saudara-saudara? Di dalam kenyataannya, saudara-saudara, tidak sedikit orang-orang percaya di dalam kehidupannya menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak mereka harapkan. Saudara-saudara, ada doa-doa yang sampai hari ini sudah begitu lama ternyata belum terjawab. Bahkan saudara-saudara tidak terjawab. Ya, saudara-saudara, walaupun saudara sudah menunggu begitu lama, sepertinya tidak ada perubahan. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini kita perlu betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita tidak mengerti, kita bisa terjebak kepada kegoyahan, kegalauan, ya saudara-saudara, terutama iman kita. Kenapa? Karena kita mungkin berkata bahwa kita sudah menjadi orang-orang seperti yang Tuhan mau. Di manakah janji Tuhan? Apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Saudara-saudara, jika umat ya, kalau berjalan di dalam ketidaktaatan, sehingga menderita, sehingga tertindas, sehingga mengalami kesulitan, doa-doa yang tidak terjawab, mudah kita jawab, saudara-saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tapi apa yang menyebabkan Tuhan tidak menepati janjinya atau Tuhan tidak segera menolong, mendengar, menjawab doa-doa adalah dosa dan pelanggaran. Ya saudara-saudara, ya termasuk kemalasan, termasuk hidup di dalam ketidakberhikmatan. Nah saudara-saudara, inilah yang bisa terjadi. Kita bisa sangat mengerti kalau misalnya ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya hidupnya nggak benar, ya kita bisa jawab, lu hidup nggak benar. Ya lu hidup di dalam dosa, lu nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberikan jawaban terhadap harapan-harapan atau doa-doamu? Nah saudara-saudara, ini bisa dengan mudah. Tapi bagaimana dengan kemalangan dan kedukaan atau penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar, yang telah hidup tulus, yang telah hidup benar di hadapan Tuhan? Ya saudara-saudara, jika doa-doanya, harapannya akan janji Tuhan belum tergenapi, apakah kita bisa bilang bahwa Allah lalai, Allah gagal? Saudara-saudara, banyak janji-janji di dalam Alkitab yang merupakan janjinya kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan. Saat-saat ini begitu banyak orang mengutip, ya saudara-saudara, mengkhotbahkan bahkan Mazmur 90. Apa saudara-saudara? Di tengah-tengah paparan pandemi yang sudah setahun saudara-saudara lebih ini,
kita banyak mengutip Mazmur 90 bahwa Tuhan akan melindungi, malaikat-malaikatnya akan dikirim melindungi. Walaupun 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, saudara-saudara, wah kita akan mendapatkan perlindungan. Itu janji Tuhan. Ada janji-janji kemudahan. Ya, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ada janji-janji pembelaan. Tapi saudara-saudara, ketika janji-janji itu belum, atau bahkan saya katakan ya saudara-saudara, tidak tergenapi dalam hidup kita. Saya kasih beberapa contoh ya Bapak Ibu. Yang nyata lah saudara-saudara. Ini bukan maksud menjelekkan. Saudara-saudara, ada hamba-hamba Tuhan terkenal. Ya, sangat diurapi, saudara. Sampai sekarang kesetiaannya sangat teruji. Terbukti, saudara-saudara. Tapi sampai masa tuanya, saudara-saudara, lebih dari umur 60 tahun. Ternyata tidak punya anak. Ya, saudara-saudara. Saya punya rekan sama hamba Tuhan. Teman kuliah juga. Sampai sekarang tidak memiliki anak. Nah, apakah kita dapat mengatakan bahwa, oh dia hidup di dalam dosa? Belum, kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Nah, saudara-saudara, kenapa sampai janji-janji yang belum tergenapi bisa terjadi dalam hidup kita? Ya, walaupun kita sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengerti. Kegagalan untuk mengerti, saudara-saudara, bisa menyebabkan kita ada kegalauan di dalam hati, ada kegundahan, ada kekecewaan. Dan bisa saja kita tergoda untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan, untuk marah kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi ternyata saudara-saudara, kegagalan mengerti kehendak Tuhan itu bisa saja menyebabkan kita gagal paham juga. Untuk apa? Untuk menerjemahkan karya Tuhan yang mungkin terpending begitu lama atau bahkan tidak terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, saudara perlu mengerti bahwa Allah tidak akan pernah gagal dan lalai. Bahkan di tengah-tengah kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan, walaupun kita punya alasan untuk berkata kepada Tuhan bahwa aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari Paulus untuk bisa mengerti ketika orang benar mengalami masa-masa di mana harapan-harapannya tidak terjadi. Atau bahkan betul-betul tidak terjawab doa-doanya. Apakah ini kita katakan bahwa Allah gagal dan Allah lalai? Tidak, saudara-saudara. Mari kita mengerti. Saya mengajak saudara-saudara belajar dari Paulus. Kenapa saya mengajak saudara-saudara belajar dari Paulus? Saudara-saudara, karena Paulus adalah orang yang tergolong ya, termasuk orang yang benar menurut saya. Masuk adalah orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena saya dapat membuktikan fakta-fakta di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus kita masukkan dalam golongan orang-orang yang berkenan, orang-orang yang benar. Yang pertama, saudara-saudara, kita tahu pertobatannya. Dari seorang pembunuh, bukan cuma benci, saudara-saudara, pembunuh. Ya, dia pernah mengakui bahwa dialah orang yang berinisiatif untuk membunuh Stefanus. Dialah orang yang berinisiatif untuk mengeksekusi mati orang-orang Kristen. Dialah yang berinisiatif mengkoordinir dan menyuruh untuk memenjarakan orang-orang Kristen, menganiaya, mempersekusi, bahkan mencari orang-orang Kristen di daerah-daerah yang mungkin tidak ada orang Kristen, tapi dia tetap suruh cari. Jadi kebengisannya sudah terbukti. Tapi saudara-saudara, pengalaman pertobatannya itu membuktikan ini sesuatu yang tidak lazim, tidak biasa. Karena apa? Karena seorang yang betul-betul membenci akhirnya bertobat. Untuk bertobat akhirnya dia sampai buta. Saudara-saudara 3 hari. Ya, sehingga pertobatannya ini diangkat oleh Paulus sebagai sebuah kesaksian. Dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu iman percayanya terhadap Injil, terhadap keselamatan hanya ada di dalam iman, bukan di dalam perbuatan, bukan di dalam melakukan hukum Taurat.
kita bisa lihat di mana? Di dalam kitab Roma. Kalau saudara baca kitab Roma, maka itu merupakan paparan yang luar biasa, yang hebat, pemaparan yang lugas, cerdas. Dari apa? Dari satu kebenaran bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi artinya saudara-saudara, di dalam imannya percaya kepada Kristus sudah nyata jelas. Soal ketaatannya, soal perbuatannya, soal moralnya. Kalau saudara baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, dikatakan saudara-saudara, di dalam melakukan hukum Taurat, aku orangnya. Aku orang Ibrani asli, disunat saudara-saudara pada waktu kecil dan melakukan begitu banyak hukum Taurat. Hukum Taurat bicara tentang ya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Secara moral, Rasul Paulus adalah orangnya. Dan dia juga bisa menjaga hati nuraninya. Di dalam Kisah Rasul dia berkata, aku senantiasa menjaga hati nuraniku tetap murni. Di hadapan apa? Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kenapa dia perlu menjaga hati nuraninya tetap murni? Supaya ketika dia khotbah, tidak ada orang-orang yang melecehkan dia. Yang komplain dan berkata, omong doang. Seperti itu. Enggak. Dia mengadakan restitusi, dia mengadakan rekonsiliasi. Supaya apa? Supaya apa yang dia omongkan, saudara-saudara, tidak ada yang digugat orang. Dia menjaga ketulusan hatinya. Dan kalau saudara baca pengorbanannya, saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, saya ajak saudara-saudara, sengaja saudara-saudara untuk memperhatikan hal ini, supaya kita bisa mengerti. Karena Alkitab berkata banyak orang tidak ngerti. 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Dikatakan, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus untuk Tuhan sampai kelelahan. Kalau saudara lelah karena apa? Saya tanya jujur jawabnya. Saya lelah, ya kadang-kadang lelahnya karena habis main bulu tangkis. Ya kadang-kadang memang betul-betul harus ngerjakan sesuatu, memang ada pekerjaan Tuhan. Tapi kebanyakan kita lelah karena apa? Ya karena kepentingan kita sendiri. Kita lelah jalan-jalan, ya saudara-saudara, kita lelah karena pekerjaan-pekerjaan rutin untuk menghasilkan uang. Rasul Paulus untuk Tuhan sampai kelelahan. Itu sebabnya saya mau berkata Rasul Paulus di dalam kehidupannya all out untuk Tuhan sudah tidak terbantahkan. Alkitab berkata lebih sering di dalam penjara. Orang menghindari penjara, saudara-saudara. Ada banyak kasus-kasus yang sedang naik ke peradilan. Dan orang berusaha dapatkan lawyers. Supaya apa? Supaya jangan sampai terpenjara walaupun dia jadi tersangka. Karena di penjara, waduh itu satu tempat yang paling dibenci, tidak mengenakan, semuanya terbatas. Kita tidak bisa menikmati kebebasan. Dan buat orang-orang yang terpenjara seumur hidup, wah itu menderita sekali. Saudara-saudara sudah mati sebelum dia mati mungkin, ada perasaan-perasaan yang mati. Rasul Paulus, saudara-saudara, lebih sering di dalam penjara. Apakah dia di penjara karena kejahatannya? Bukan. Dia di penjara karena pelayanan, dia di penjara karena kehidupannya untuk Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Berapa banyak di antara saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini sudah dipenjara karena Tuhan? Tidak ada saudara-saudara. Walaupun beberapa kali ada persekusi di tempat ini, tapi saya belum pernah dipenjara. Dibanding Rasul Paulus, wah kita tidak sebanding. Tapi Alkitab dengan jelas juga mengatakan dia didera di luar batas, digebugin saudara-saudara. Sering kali dia mengalami persekusi. Satu kali saudara-saudara dia dilempari dengan batu. Sampai apa? Sampai dia pingsan seperti orang mati. Baru orang-orang yang lempari dengan batu saudara-saudara keluar. Tinggalkan itu. Lalu banyak pelayan-pelayan baru angkat itu dia punya badan. Dan ternyata saudara-saudara saya percaya ini mujizat. Sampai dilempari dengan batu. Dirajam. Karena dianggap menghina. Ya, menghina Allah menurut orang-orang Yahudi. Tapi yang lebih luar biasa lagi dikatakan kerap kali dalam bahaya maut, kerap kali hampir mati.
Ini artinya pengorbanannya untuk Tuhan sudah tidak bisa terkatakan. Apa yang kita sudah korbankan? Saudara-saudara, dulu waktu ibadah di gereja, beberapa orang nggak mau berkorban. Ya, saudara-saudara, nggak mau mempersiapkan. Udah tahu pulang kantor jam 5, ya santai-santai sedikit lah. Saudara akhirnya pulang berlambat-lambat, akhirnya kejebak macet. Saudara tidak bisa ikut ibadah malam. Atau saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara-saudara, ya udah tahu ibadah hari Minggu, saudara-saudara pilih, ya saudara kondangan, resepsi, atau apa saudara-saudara. Lihat, berapa banyak di antara saudara mau berkorban, memberi buat Tuhan. Kadang-kadang kita enggan untuk memberi, sayanglah. Walaupun saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Beberapa orang enggan untuk memberikan persepuluhan. Walaupun itu sesuatu yang diharuskan oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma 1/10, 100% hidup saudara adalah milik Tuhan. Tapi ada orang-orang tidak mau berkorban, cuek aja. Saudara-saudara, itu waktu ibadah di dalam gereja. Nah saudara-saudara, waktu ibadah secara online, itu jauh lebih dipermudah. Kenapa? Karena saudara tidak harus datang. Ya udah jauh dari Kelapa Gading, dari Sunter, dari Keramat Jati, atau dari Jakarta menuju Tangerang. Saudara-saudara, untuk datang ke gereja, Anda perlu, saudara-saudara. Dimanapun saudara berada, saudara bisa mengikuti. Begitu mudah. Saudara ada di rumah, tinggal buka fasilitas saudara. Ya, entah itu TV yang ada aplikasi Android-nya, entah itu HP atau laptop, begitu mudah. Tapi begitu banyak orang, ini pun saudara merasa keberatan. Jadi kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus, saudara-saudara, kita tidak terbandingkan. Rasul Paulus adalah orang yang betul-betul all out, hidup yang berkenan, hidup yang diserahkan untuk Tuhan. Nah saudara-saudara, jika janji berkat, lihat nih saudara-saudara, jawaban-jawaban doa, janji perlindungan, janji ancaman, didasarkan hanya pada ketika kita menjadi benar di hadapan Tuhan, maka saya mau kasih tahu ya, Paulus punya hak, Paulus punya kans hampir sempurna untuk mendapatkan semua jawaban-jawaban dan harapan-harapannya. Yes. Tapi ternyata saudara-saudara, itu tidak terjadi dalam hidup Paulus. Di dalam kenyataan perjalanan hidup Paulus yang telah menjadi orang yang all out benar di hadapan Tuhan, ada banyak doa-doa Paulus yang terpending bahkan tidak terjawab. Ada banyak harapan-harapan yang tidak terjawab. Misalnya saudara-saudara, kita tahu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Saya ajak saudara-saudara baca 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru, berdoa kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, ada banyak tafsiran tentang duri. Salah satu tafsirannya yang bisa juga diterima, saudara-saudara, Rasul Paulus punya penyakit. Ya, saya tidak mau berspekulasi penyakit apa, tapi kita sepakati saudara-saudara, salah satu tafsirannya Rasul Paulus punya penyakit. Dan ini tentu sangat mengganggu pelayanannya. Layak dong buat seorang Rasul Paulus yang berkorban untuk Tuhan, yang hidup benar untuk Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sedang sakit. Jamah aku, sembuhkan aku supaya aku lebih maksimal melayani Tuhan. Ternyata Tuhan tidak jawab. Saudara-saudara, ternyata Tuhan tidak jawab. Rasul Paulus mengalami ini. Saudara-saudara, beberapa kali Rasul Paulus diperkarakan. Akhirnya masuk di dalam pengadilan. Apakah saudara-saudara Rasul Paulus berkata waktu di pengadilan, Tuhan, aku tidak butuh engkau. Tuhan, aku tidak perlu pembelaan, tidak butuh lawyer supaya aku dibebaskan. Tidak, saya percaya Rasul Paulus orang yang normal. Dia berkata, Tuhan, aku diperkarakan, masuk di dalam pengadilan, aku difitnah.
Belalah aku Tuhan, supaya aku terhindar, dibebaskan. Ternyata saudara-saudara tidak bebas. Rasul Paulus berkata, dia sering di dalam penjara. Dua-duanya tidak terjawab. Saudara-saudara, di dalam satu kali pelayanannya menuju Roma, Rasul Paulus ada di dermaga, di pelabuhan. Tapi di dermaga, saudara-saudara, deburan ombak begitu keras karena cuaca lagi tidak baik, ada badai. Ketika harus berangkat, Rasul Paulus apakah tidak berdoa, Tuhan, aku mau melayani Tuhan untuk pekerjaanmu nih Tuhan. Tapi ada badai. Tuhan, biar kiranya badai reda. Apakah badai reda? Tidak, saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara, kita berkata, kapal Paulus karam, dia pecah. Dan semuanya terkatung-katung di tengah laut, termasuk Paulus. Dia membutuhkan makanan, tapi dia sampai tidak dapat makanan. Dia berkata sampai kelaparan. Dia membutuhkan sweater, jaket untuk menahan rasa dingin, tapi ternyata tidak dapat, saudara-saudara. Dia mengalami kedinginan. Dia dipersekusi, saudara-saudara, dilempari dengan batu. Begitu banyak pengalaman-pengalaman Paulus yang kita tahu, saudara-saudara, tidak terjawab harapan-harapannya. Apakah dengan peristiwa ini Paulus berkesimpulan bahwa Allah gagal, Allah fail, yang dia berkata, oh engkau gagal, engkau lalai. Saudara-saudara boleh cari satu ayat di dalam Alkitab, terutama di dalam tulisan-tulisan Paulus yang mengatakan Allah gagal menepati janjinya dalam hidupnya. Tidak ada. Tidak ada satu kalimat sedikit pun yang keluar dari Paulus yang mengatakan bahwa Allah gagal menepati janjinya. Nah tentu saudara-saudara, hari ini saya mau share kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini kau sedang menanti jawaban doa, kau berharap sesuatu, dan kau menghadapi kenyataan tidak seperti yang kau harapkan. Ada jawaban yang tidak terjawabkan, ada doa yang tidak terjawab. Nah apa yang menyebabkan tidak ada satu statement Paulus yang menyatakan Allah gagal? Ini kesimpulannya. Jadi saudara-saudara, ternyata Paulus memiliki keyakinan, saudara-saudara, bahwa Allah sedang terus-menerus menggarap, memproses hidup Paulus. Ya saudara-saudara, untuk perkara yang jauh lebih penting dari kesusahan dan kegembiraan sesaat. Jadi di tengah-tengah jawaban-jawaban yang terpending, Rasul Paulus mengerti bahwa ini merupakan prosesnya Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu perkara yang maha penting. Ya, kesukacitaan yang jauh lebih hebat dari kegembiraan sesaat. Apa itu kegembiraan sesaat? Nanti kita akan lihat, saudara-saudara. Apa sebenarnya ya saudara-saudara yang merupakan hal yang penting itu? Mari bersama-sama kita buka, saudara-saudara, dalam kitab Hosea. Inilah yang Rasul Paulus pahami. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya saudara-saudara, bisa saja orang beribadah tapi tidak mengenal Allah. Bisa saja orang kebaktian, orang akhirnya melakukan tindakan moral, ya, hidup benar, tapi sebenarnya tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Yes, bisa saja mungkin. Allah yang mengerti, Allah yang menyelidiki hati. Dan inilah yang diungkapkan oleh Ayub. Kalau saudara baca di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-42, ayat yang ke-2, saudara-saudara, ini ada satu pengakuan jujur dari seorang yang hebat yang bernama Ayub. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-2 dikatakan begini.
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Loh, bukankah Ayub akhirnya menderita, kehilangan hartanya? Bukankah Ayub kehilangan istrinya, lari meninggalkan dia? Bukankah Ayub kehilangan anak-anaknya? Bukankah Ayub mengalami kegoncangan hebat? Kenapa Ayub berkata tidak ada rencanamu yang gagal? Ternyata saudara-saudara, yang Ayub yakini bahwa Allah itu mengetahui, mengerti ada kekurangan dalam diri seorang Ayub. Kita tahu saudara-saudara, Ayub adalah orang yang pada masanya paling benar, paling jujur, paling saleh. Dia orang yang suci secara moral. Ya saudara-saudara, itu bukan kata istrinya. Itu bukan karena kata anak-anaknya, tapi kata Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berkata, bahkan dia ngomong sama iblis, "Hei iblis, kau tahu lihat hambaku Ayub, di bumi ini tidak ada orang seperti dia." Jadi Allah yang ngomong. Kalau Allah yang ngomong, kita patut percayai. Tapi kenapa saudara-saudara? Ternyata Ayub akhirnya bertobat. Kalau saudara baca di dalam Ayub yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini pertobatan Ayub. Nah saudara-saudara, ternyata memang betul bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri Ayub. Yang tidak bisa dimengerti oleh Ayub sebelumnya. Bahwa ternyata saudara-saudara, yang terpenting adalah mengenal Tuhan. Mengalami Tuhan. Ya supaya kita bisa berdampingan dengan Tuhan dalam rancangannya untuk kekekalan. Makanya saudara-saudara, buat kacamata orang, Ayub sudah finish, sudah selesai. Kurang apa lagi Ayub? Jujur, saleh, takut akan Allah, berkorban, memberi. Ya saudara-saudara, semuanya sudah dilakukan. Menurut kacamata manusia, wah dia sudah cukup. Tapi di mata Allah tidak. Jadi ternyata Allah tidak pernah gagal. Untuk apa? Untuk membawa orang mengalami proses menjadi seperti yang dia inginkan. Nah inilah yang juga saudara-saudara dimengerti oleh Daud. Ketika Daud membuat satu statement yang luar biasa dan agung. Dia berkata, semua boleh diambil daripadaku, asal jangan rohmu. Semua, saudara tahu apa artinya semua? Ya semua, karirnya, kejayaannya. Semua orang suka jaya saudara-saudara, suka terkenal. Makanya tidak jarang orang-orang mau masuk organisasi. Ya saya tidak mau menghakimi. Tapi jebakannya banyak saudara-saudara. Orang-orang yang mau berkarir di organisasi, jebakannya banyak. Saya mau berorganisasi. Saya juga harus menghadapi jebakan-jebakan itu. Jebakan itu apa? Menjadi terkenal. Jebakan apa lagi? Jebakan fasilitas. Apalagi organisasi-organisasi yang sifatnya udah nasional, sudah besar, saudara-saudara. Tapi di mata Daud, dikatakan semua itu termasuk kejayaan, termasuk fasilitas. Bahkan saudara-saudara, termasuk apa? Termasuk kekayaan. Kalau sekarang saudara-saudara, ya kita berkata, apa yang menjadi kebahagiaan kita saat ini? Ya karir oke. Ketika itu termasuk apa? Menikah. Termasuk apa? Termasuk punya anak, punya rumah, prestasi baik. Jadi kalau misalnya saya gabungkan, semuanya ini boleh engkau ambil. Semuanya ini boleh tidak ada dalam hidupku. Kata Daud, yang terpenting, aku tetap memiliki engkau. Saudara-saudara. Kenapa memiliki engkau, saudara-saudara, menyebabkan semuanya boleh diambil? Karena Daud mengerti betul, seperti Paulus mengerti betul, bahwa saudara-saudara bersama dengan Tuhan, di dalam kekekalan, berdampingan dengan Tuhan, itu merupakan hal yang jauh lebih besar dari apapun, dibandingkan dengan apa yang menjadi kebahagiaan kita sesaat. Saudara sedang bahagia karena apa? Karena perusahaan saudara masih survive. Saudara bahagia karena apa? Karena suami saudara setia, istri saudara setia. Suami masih ganteng, istri masih cantik.
Saudara bahagia karena apa? Anak-anak nurut. Saudara bahagia karena apa? Karena apa? Karena akhirnya menikah, Pak. Saudara bahagia karena apa? Karena ya akhirnya usaha saya lancar lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kebahagiaan ini, hal-hal ini merupakan hal yang paling membahagiakan saudara, saya rasa kita perlu belajar dari apa yang saya sebutkan tadi, dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, dan terutama dari Rasul Paulus. Pengakuan kerinduan Daud ini, semuanya boleh kau ambil, itu diterima sangat jelas dalam pengakuan Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, Filipi 3 ayat yang ke-8 sebelum saya akhiri ibadah ini. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Allah, akan Kristus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Wow. Sampah. Saudara-saudara, karier akan menjadi seperti sampah. Saya tidak mengatakan karier itu sampah. Saudara-saudara, akhirnya memiliki anak setelah sekian tahun, itu akhirnya bisa menjadi seperti sampah. Ya, saudara-saudara, saya tidak mengatakan memiliki anak itu sampah. Akhirnya menikah, akhirnya punya toko, akhirnya punya rumah, tapi akan menjadi seperti sampah. Kalau apa? Kalau dibandingkan, saudara-saudara, lihat ya, kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya, yang kelak akan, saudara-saudara, diterima oleh orang-orang yang menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan ternyata, saudara-saudara, hal-hal yang membanggakan hal-hal sesaat yang membahagiakan itu bisa menghalangi itu semua. Ketika kita akhirnya kecewa, marah kepada Tuhan, dan akhirnya meninggalkan kesetiaan kita, meninggalkan roh yang menyala-nyala kita, ketika ada harapan-harapan, dan kenyataan-kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, makanya saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, walaupun manusia jasmaniku semakin merosot, aku tidak tawar hati, tidak berubah setia, tetap menyala, mau ibadah onsite atau online, aku tetap menyala, ya. Walaupun agak repot, aku tetap menyala, saudara-saudara. Sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan sementara, apa tuh yang kelihatan? Tadi saya sebutin, saudara-saudara, yang Rasul Paulus anggap seperti sampah. Kenapa sampai Paulus berkata ya karir itu seperti sampah ya? Sulit untuk kita. Kita harus terus belajar. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan karir itu seperti sampah, kebahagiaan sesaat seperti sampah? Karena Rasul Paulus betul-betul meyakini dengan imannya ada satu perkara yang hebat yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang-orang yang melayani, yang hidup sungguh-sungguh, yang mau bergaul intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat Tuhan tidak pernah gagal. Ya, rencananya tidak pernah gagal. Dia tidak gagal memilih bangsa Israel yang sampai saat ini mungkin begitu banyak, ya 90% mungkin lebih yang menolak Yesus. Tapi Alkitab menubuatkan bangsa itu akan bertobat. Ya saudara-saudara, semua yang dijanjikan tidak pernah gagal. Kalau saudara hari-hari ini tetap setia, tetap semangat, walaupun ibadah onsite, kok tetap serius, kok tetap memberi, kok tetap melayani, dengar, Tuhan tuh tidak pernah lalai. Dia memperhatikan saudara, dia memperhitungkan saudara. Ya saudara-saudara, ketika saudara-saudara sedang menghadapi masa-masa di mana jawaban-jawaban doa tidak terpending atau betul-betul tidak terjadi, dengar nih, Tuhan lebih tertarik untuk membawa saudara menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kudus, lebih benar, lebih berkarya buat Tuhan dibanding menjawab doa-doa saudara. Dia mudah menjawab doa saudara, tapi dia lebih tertarik untuk menuntun saudara menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saya berharap saudara-saudara dengan renungan pada siang hari ini mengajak kita semua, pria-prianya Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan,
para orang-orang muda, siapapun engkau yang sedang ikut beribadah hari ini. Saudara dengar, Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Bahkan ketika harapan-harapan tidak terjadi seperti yang kita harapkan, atau jawaban-jawaban doa yang belum bahkan tidak terjawab, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, yang boleh Tuhan sampaikan hari ini. Tuhan jamah setiap hati, lembutkan setiap hati, supaya jangan ada seorang pun memiliki akar pahit, memiliki kemarahan, kekecewaan, ketika kenyataan dalam hidup mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami untuk perkara yang jauh lebih penting dari sekedar kebahagiaan sesaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun engkau berada yang hari ini ikut ibadah ini, kalau engkau dengar suara Tuhan hari ini, hari-hari ini engkau merasa kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita, karena harapan-harapan saudara terpending, ada jawaban-jawaban yang terpending atau bahkan tidak terjawab. Namun hari ini engkau dengar firman Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala perkara untuk menuntun, membentuk saudara menjadi seperti yang Tuhan mau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau hari ini engkau dijamah dan diberkati Tuhan, dan kau berkata, ini firman Tuhan buat saya, taruh tangan saudara di dada, saya mau berdoa buat saudara, jangan kau malu. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, para pria, para wanita, para oma, opa, para anak-anak muda yang mungkin hari-hari ini merasa galau, merasa gundah, merasa tawar hati ketika harapan-harapan tidak seperti yang mereka harapkan. Ada jawaban-jawaban doa yang yang terpending atau bahkan tidak terjawab. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dari awal sampai pada akhirnya untuk mempersiapkan kami untuk perkara yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada kebahagiaan-kebahagiaan sesaat. Kami percaya Tuhan mau memberkati hidup kami, memelihara hidup kami. Tapi jauh lebih penting Tuhan, kami mau terus Tuhan diproses Tuhan menjadi orang-orang seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, hari ini Tuhan juga mau memberkati kita dengan perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus, Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin terlibat dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam usaha saudara. Setiap kali makan perjamuan kudus, ingat selalu bahwa kita dibenarkan. Kita bisa selamat dari api neraka. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yesus telah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Mari dengan sikap hormat, saya ajak saudara-saudara, mari para kepala keluarga, bagikan terlebih dahulu roti dan anggur yang saudara sudah siapkan. Dengarkan aba-aba dari saya terlebih dahulu, supaya kita bisa mendapatkan berkat perjamuan kudus. Baik, saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, berkati roti dan anggur, apapun yang menjadi sarana Tuhan di mana kami menikmati perjamuan kudus, supaya berkat anugerah rahmat yang melimpah-limpah turun atas setiap kami yang melakukan perjamuan kudus hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan, lalu terimalah dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Mari siapkan cawan, angkat tinggi di hadapan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lalu terimalah dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur pada siang hari ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan percaya dalam nama Yesus.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengampunan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan firman yang Tuhan sampaikan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan lewat transfer maupun akan diberikan secara langsung Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima inilah janji-Mu Tuhan. Lewat hidup kami, lewat harta kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kembali berjumpa dengan kami dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan ibadah perjamuan kudus yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta John Max Titale, MTH. Biar kiranya kita semakin yakin bahwa Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Seluruh rekan-rekan dan jemaat yang tergabung dalam kategorial seperti WBI, kaum pria, dewasa muda, dan seluruh teman-teman youth, kita akan bersama-sama mengadakan talk show dan berbicara tentang bagaimana kita menjadi jemaat yang tetap setia dalam beribadah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 7:30 malam melalui Zoom. Tema talk show kita ibadah online versus ibadah onsite, dampak dan bagaimana menyikapinya. Untuk itu, pastikan seluruh rekan-rekan di kategorial yang sudah disebutkan, pastikan saudara semuanya hadir dan bergabung dalam Zoom karena tema ini pasti seru banget. Jadi, mari teman-teman seluruh kategorial, baik WBI, kaum pria, dewasa muda, dan anak-anak youth, pastikan kita hadir dalam talk show ini. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang kembali untuk dapat beribadah bersama-sama melalui ibadah streaming minggu depan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 pada pukul 10 pagi. Untuk itu siapkan hati saudara untuk kita bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Biar kiranya kita semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan seluruh saudara-saudara yang menyaksikan tayangan pada streaming pagi hari ini diundang bersama-sama untuk bergabung dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada pukul 7:30 malam melalui Zoom. Link akan dibagikan di setiap grup-grup WA dan saudara, mari siapkan hatimu untuk kita berdoa bersama-sama. Pelayan Tuhan yang akan melayani pada Jumat depan, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Pembantu Sri Sunartati dengan pemimpin pujian Saudari Devi. Saudara, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Christine dan doa syafaat yang kedua akan dipimpin oleh Ibu Dewi Kartika. Mari saudara, kita akan doa syafaat bersama-sama dan Zoom kita Jumat depan akan dipandu oleh Saudara Stanley. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Begitu juga atas nama Gembala Sidang dan seluruh staf pengembalaan, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu depan. Biar semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Sekali lagi, selamat ulang tahun.
Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan kami dalam Breaking News Porta minggu depan. Tetap jaga kesehatan, Minum vitamin, olahraga, makan buah-buahan. dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Mari tetap jaga protokoler kesehatan saudara, ya saudara-saudara, sampai kita semua divaksinasi. Ya, kita berharap dengan proses vaksinasi ini di seluruh Indonesia betul-betul menghambat paparan dan virus ini, kita bisa bekerja seperti sedia kala. Kita doakan terus di dalam doa-doa pribadi kita untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Ya, saudara-saudara, jangan lupa para pria, ya, para wanita, dewasa muda, anak-anak youth, dengar nih. Hari Rabu kita akan adakan fellowship bersama, ya, ibadah fellowship dengan tema ibadah online versus ibadah onsite, ya, dampak dan bagaimana menyingkapinya. Saya berharap mari dukung, semua saya challenge dukung, karena Tuhan mau memberkati saudara. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati lewat pujian dan penyembahan. Kami diberkati lewat firman-Mu. Tuhan berkati semua yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan, para pria, para wanita, para orang tua, oma, opa, para anak-anak muda, anak-anak teen Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semua pengurus Tuhan, tolong supaya mereka semua tetap menyala-nyala untuk Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami doa Tuhan buat ibadah fellowship lewat Zoom Tuhan pada hari Rabu nanti Tuhan berikan kami antusias, semangat untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu, diberkati lewat tema yang nanti akan kami dengar. Kami doa Tuhan buat mereka yang sudah berulang tahun Tuhan minggu lalu dan minggu ke depan ini, kami percaya anugerah Tuhan boleh Tuhan nyatakan, berkat melimpah menyertai mereka. Tuhan buat apa saja yang mereka buat berhasil, sehingga Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan. Kami doa Tuhan buat pemerintah bangsa Indonesia ini, Tuhan berkati usaha menanggulangi wabah virus ini dengan pelaksanaan vaksin. Tuhan berkati semua tenaga vaksinasi yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia ini. Kami doa Tuhan buat penegakan hukum, pemulihan ekonomi dari bangsa ini. Tuhan berkati sehingga ada kesejahteraan Tuhan, ada shalom Tuhan atas Indonesia. Kami doa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat Tuhan yang akan bekerja seminggu ke depan, yang studi lewat online. Tuhan memberikan penyertaan kekuatan yang melimpah-limpah. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, sehingga mereka boleh tampil lebih daripada pemenang. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohonkan berkat anugerah Tuhan yang melimpah-limpah turun atas kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang muda dimanapun kau berada, angkatlah tanganmu, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa kita di sorga. Cinta, anugerah, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus yang memimpin kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.